1 Juni 1945 terbentuklah panitia kecil yang diberi nama Panitia 9. Panitia 9 ini diusulkan oleh Insinyur Soekarno kepada Rajiman Djadiningrat untuk menampung saran dan pendapat mengenai dasar negara. Dinamakan Panitia 9 karena jumlah anggotanya berjumlah 9 orang, yang terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai ketua, Mohatta sebagai wakil ketua, Kiai Haji Abdul Wahid Muzakir sebagai anggota, Abdul Kahar Muzakir, Mr. Alexander Andreas Maramis, Abi Kusno Jokro Suyoso, Agus Salim Muhyamin, dan Ahmad Sudarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya selaku pemimpin musyawarah akan memimpin rapat rancangan pembentukan Undang-Undang tahun 1945. Apabila saudara-saudara sekalian memiliki gagasan yang sesuai untuk pembentukan rancangan dasar negara ini, maka dapat saudara-saudara sampaikan melalui rapat hari ini. Saya Bung Hatta. Saya menyarankan untuk memasukkan ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sebagai sila pertama. Karena menurut saya, syariat Islam merupakan dasar negara yang paling tepat bagi bangsa Indonesia. Izin Ketua, menurut saya, apakah tidak terkesan sombong dengan pernyataan Saudara Subarjo, mengingat Indonesia memiliki berbagai keragaman termasuk agama. Menurut saya, kurang cocok jika yang dicantumkan hanya agama Islam. Izin menjawab Ketua. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saudara-saudara, kita tidak mewajibkan semua orang untuk menjalankannya, tetapi hanya mereka yang berkewajiban tertentu. Ini adalah hal yang sangat penting. Jangan sampai karena perbedaan pendapat pada musyawarah ini, saudara-saudara membuat gaduh rapat ini dan seterusnya. Baik, bagaimana pendapat dari saudara-saudara yang lain? Saya setuju dengan gagasan dan perkataan saudara Subarjo, Ketua. Saya menyarankan untuk sila kedua, kita memasukkan gagasan perihal asas kemanusiaan. Selain itu, kita juga harus membawa asas persatuan, karena persatuan merupakan hal yang penting untuk menentukan nasib bangsa ini nantinya. Pada hari tersebut, Jakarta Charter atau Piagam Jakarta telah dibuat, dan kemerdekaan berhasil dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, Piagam Jakarta digunakan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik saudara-saudara sekalian, dipersilahkan kepada Ketua Panitia 9 Insinyur Soekarno untuk mengungkapkan hasil rapat sebelumnya. Dipersilahkan. Kami dari Panitia 9 membuat dasar negara yang diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Berikut adalah isi dari Piagam Jakarta. Piagam Jakarta, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan dan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 22 Juni 1945. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, Panitia 9. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzair, Mr. Alexander Andreas Maramis, Abi Kusno Coko Suyoso, Agus Salim, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo. Sekian, terima kasih.